Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah salat maghrib bilang isya Masjid Al-Hidayah, perumahan Bukit Cimanggu City dan sekitarnya, kita awali dengan bersyukur kepada Allah SWT pada sore atau malam hari ini di tengah guyuran hujan yang mengucur sejak sore tadi. Kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid kita ini, dan insya Allah sampai Isya sekitar 30 menitan ke depan kita akan meneruskan kajian Siratus Sahabah, sejarah hidup para sahabat Nabi, dan kita sudah membahas 3 sahabat Nabi mulia, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum. Ini menyusul telah diselesaikannya kisah tentang Rasulullah SAW yang kita bahas lebih dari 30 kali pertemuan. Nah, kita sudah selesaikan kisah tentang Abu Bakar Siddiq, itu sekitar 4 kali pertemuan. Umar bin Khattab kalau tidak salah 5 atau 6 kali pertemuan. Utsman bin Affan itu kalau tidak salah 4 kali pertemuan. Nah, kita sudah masuk ke kisah tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah pertemuan yang ketiga tentang Ali bin Abi Thalib. Pertemuan pertama kita bahas masa kecilnya dan bagaimana beliau membersamai baginda Rasul SAW. Lalu kemudian kita lanjutkan pertemuan yang kedua, Ali bin Abi Thalib membersamai Nabi setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, terakhirnya kita sudah bahas kesertaan Ali bin Abi Thalib dalam beberapa peristiwa besar di masa Nabi, dimulai dari perang Badar, lanjut perang Uhud, perang Khandaq, lalu perjanjian Hudaybiyah, dan yang tak kalah populer adalah diangkatnya Ali bin Abi Thalib ini menjadi panglima perang Khaybar. Saya terus terang ketika waktu kecil dulu, seusia teman-teman anak-anak sekalian, usia-usia lebih kecil mungkin SD, ada 3 sahabat Nabi yang saya idolakan. Bagi kami anak kampung yang belum ada internet, belum ada TikTok, belum ada YouTube, ada 3 sahabat Nabi yang bagi kami jagoan. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Khalid bin Walid, yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab Al-Faruq, gelarnya, sang pembeda, yang membedakan al-haq dan batil. Khalid bin Walid, gelarnya Saifullah, Saifullahil Maslul, dan Ali bin Abi Thalib gelarnya Bawabatul Ilmi, gerbang ilmu pengetahuan. Nah, karena kecerdasannya, karena tingginya ilmu Ali bin Abi Thalib. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan tentang Ali bin Abi Thalib, mulai dari atau pada pertemuan lalu kita sudah bahas tentang Ali bin Abi Thalib memimpin perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Nah, masuk tahun ke-8 Hijriah terjadilah peristiwa Fathu Makkah, di mana baginda Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah dan Ali bin Abi Thalib pun ikut. Masuk tahun ke-9 Hijriah jamaah, Rasulullah mendengar ada pasukan besar dari Romawi yang akan menyerang Madinah. Begitu mencekamnya informasi tersebut sampai sebagian sahabat Nabi mewajibkan melaksanakan ronda malam. Mereka berkeliling dari rumah-rumah, memastikan tentang ada dan tidak adanya bahaya yang akan menyerang mereka. Dan
informasi bahwa Romawi akan mengerahkan pasukan besar untuk menyerang Madinah ini semakin lama semakin santer, gitu ya, dan semakin membuat kaum muslimin di Madinah waktu itu semakin gelisah, semakin tidak tenang. Maka untuk itu baginda Rasul segera menyiapkan tentaranya. Kata Rasul, kita tidak mungkin menunggu dengan ketidakjelasan seperti ini. Ya, sebaiknya kita songsong mereka, kita cegat mereka di lokasi paling memungkinkan untuk kita jangkau. Maka Rasulullah segera menyiapkan tentaranya jamaah, dan ini adalah pasukan paling besar yang dipimpin oleh Rasul dan menjadi segaligus perang terakhir yang dipimpin oleh Nabi. Saya ingat di pesantren dulu ada ustadz kami yang suka sekali dengan sejarah, dan beliau sering atau sangat kreatif dalam memberikan pelajaran mata pelajaran sejarah. Ya. Selain kami diskusi, ya, jadi bukan beliau mengajar saja, tapi kita dia diskusi, ya. Kami juga pernah dibuat cerdas cermat, ya, tapi khusus sejarah, gitu kan? Nah, di antara pertanyaannya adalah perang apakah yang terakhir dipimpin oleh Rasulullah? Ya, jadi perang apa yang dipimpin terakhir oleh Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia? Jawabannya adalah perang Tabuk, ya. Jadi Nabi mengerahkan pasukan yang sangat besar, maka terkumpullah 30.000 tentara. 30.000 tentara. Ini angka yang sangat besar untuk ukuran waktu itu, ya. Berangkatlah Rasulullah jamaah dari Madinah menuju ke arah utara. Nanti mereka berhenti di sebuah tempat namanya At-Tabuk. Ya. Ini masih masuk wilayah Arab Saudi hari ini. Nah, saya 3 pekan lalu, ya, di akhir September, ya, sempat kunjungan untuk yang kedua kalinya ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina, ya. Kami 3 hari berada di sana dan 5 hari di Yordania, dan mendatangi beberapa tempat bersejarah, misalnya Mu'tah dan Yarmuk. Nah, Mu'tah dan Yarmuk itu ada di daerah Yordania hari ini. Tapi kalau Tabuk ini masih berada di Arab Saudi, bagian paling utara pemerintahan Arab Saudi. Sekitar 850 kilo, ya, dari Madinah, 2 kali lipat jarak Mekah dan Madinah. Rasulullah segera melakukan perjalanan bersama dengan tentaranya, dan ini kondisi yang sangat sulit, sampai tentara Nabi itu dijuluki dengan Jaishul Usrah, ya. Jaish itu artinya pasukan, Al-Usrah itu artinya sulit, ya, pasukan yang sedang mengalami kesulitan, ya. Karena bukan hanya perjalanan yang panjang 15 hari 15 malam, ya, juga kondisi alam ditambah lagi dengan kekurangan, ya, sarana transportasi waktu itu, ya. Jadi diilustrasikan kendaraan yang mereka bawa waktu itu hanya bisa untuk mencukupi 1:18. Jadi 1 ekor kendaraan itu untuk 18 orang. Bayangin, ya. Berangkatlah Rasulullah bersama dengan para sahabat dan tidak menyertakan Ali. Nah, ini menarik. Ali bin Abi Thalib tidak ikut, ya. Nabi, ya, meminta kepada Ali untuk tinggal di Madinah. Ya Ali, Anda, ya, tidak ikut. Standby, jaga gawang, begitu kira-kira. Kami akan berangkat. Dan sebagai sahabat yang terkemuka dan sekaligus, ya, tentara, ya, yang setia, maka Ali bin Abi Thalib tidak protes. Ini disebut dengan taat kepada pimpinan. Jadi ketika pimpinan memberikan tugas, apapun tugasnya, kita harus taat. Ya, sebab sebuah peradaban, ya, atau apapun namanya jamaah, ketika kehilangan ketaatan, maka dia terancam bubar. Bahkan dalam lingkup komunitas yang paling kecil sekalipun, yang namanya rumah tangga, ya. Jadi kalau dalam sebuah rumah tangga, anggota rumah tangga itu, ya, sudah kehilangan ketaatan. Seorang anak tidak taat lagi kepada ayahnya, seorang istri tidak taat lagi kepada suaminya. Jangan berharap rumah tangga itu akan awet.
mereka akan sulit ya kokoh. Demikian juga dengan negara ya, manakala rakyat ya tidak taat lagi kepada pimpinannya, entah itu presiden, wali kota ya, atau bahkan tingkat RT ya. Jadi warga nggak taat lagi kepada RT. Kata Pak RT-nya, di sini ada RT, di sini ketua RT ada. Nanti besok kata RT-nya diumumin di WhatsApp, besok kata Pak RT kita kumpul semua di lapangan, kita akan kerja bakti bersih-bersih. Tak satu pun yang datang. Wah, ini bahaya RT-nya ya. Nah, ketua RT-nya sudah tidak ditaati oleh warganya. Ini nggak benar gitu ya, mesti ada yang salah. Nah, hilangnya ketaatan warga, hilangnya ketaatan anggota, kalau dalam sebuah ormas, dalam sebuah jamaah ya, manakala ya, anggota tidak taat lagi kepada pimpinannya, hilangnya ketaatan anak atau istri dalam sebuah rumah ya, ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Bisa karena kesalahan ya, warga ya, warganya yang nggak taat, atau sebaliknya pimpinannya emang tidak layak ditaati ya, dalam sebuah rumah tangga ya, ketika anak tidak taat lagi kepada ayahnya, tidak mesti anak yang salah, bisa jadi emang ayahnya nggak layak ditaati, dan itu suatu hal yang bermasalah ya. Tingkat yang lebih tinggi lagi RT, manakala warga tidak taat lagi kepada RT-nya, atau mungkin emang RT-nya nggak layak ditaati. Dan demikian juga dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, Ali bin Abi Thalib sam'an wa ta'atan, taat. Nah, disinilah masalahnya ya. Orang-orang munafik seperti punya konten untuk membuli Ali. Nah, mereka mengatakan, ya Ali, Anda sengaja, kata mereka ya, ditinggalin Muhammad. Ya, Anda sengaja ditinggalkan bersama dengan para wanita dan anak-anak. Barangkali Muhammad menganggap Anda tidak penting. Toh yang lain ikut semua, Anda sendiri tinggalin. Ini kata orang-orang munafik. Nah, maka Ali bin Abi Thalib ya, tidak mendiamkan isu dan desas-desus yang membahayakan ini ya. Mereka pengen mengadu domba antara Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Ya, mereka mengatakan bahwa Ali tidak dicintai oleh Rasulullah lagi, Ali sudah tidak dianggap oleh Nabi lagi gitu kan. Ditinggalkan, yang lain diajak semua, Abu Bakar, Umar, Utsman diajak semua, Khalid bin Walid semua diajak, Ali ditinggalin. Nah, Ali tidak ingin isu ini kemudian berkembang dan kemudian membuat hubungan dirinya dengan baginda Rasulullah SAW tidak bagus. Maka dia segera mendatangi baginda Rasul dan menyampaikan desas-desus orang-orang munafik tersebut. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW bersabda, saya awali di kata-kata Ali. Kata Ali bin Abi Thalib, atukhallifuni fi sibyani wa nisa. Ya Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, apakah engkau sengaja meninggalkanku bersama dengan as-sibyan wa nisa, anak-anak dan perempuan? Kata Ali bin Abi Thalib, sebagaimana tuduhan orang-orang munafik tersebut. Ya Rasulullah, engkau sengaja meninggalkan saya bersama dengan anak-anak dan perempuan. Dianggap tidak mampu berperang, tidak kuat, udah tinggal sama perempuan saja, sama anak-anak saja. Apa kata Rasulullah SAW? Qala ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Wa zada Ahmad qala Ali raditu summa qala bala bala. Kata Rasul, ya Ali, tidakkah engkau ridha minni terhadapku bimanzilati Harun min Musa. Jadi engkau ini, kata Rasulullah SAW, kedudukanmu sama seperti Harun di mata Musa. Ketika Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah SWT ke Bukit Tursina untuk mendapatkan wahyu pada waktu itu dan kembali membawa suhuf Musa meninggalkan Harun di tengah kaumnya. Nah, saya juga begitu. Makanya kalau kita bicara tentang sejarah jamaah, sejarah itu berulang. Kisah-kisah begitulah sebagaimana Musa meninggalkan Harun di tengah kaumnya, maka saya juga demikian, kata Rasul, saya meninggalkan engkau di tengah kaum sebagai wakilku. Illa kecuali kalaulah Musa itu meninggalkan Harun untuk menemani kaumnya, ditinggal ke Musa SAW dan sebagai nabi juga karena ini doa Musa, waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Demikian doa Musa alaihissalam ketika diberikan wahyu oleh Allah SWT
idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Nah, ya. Jadi Harun itu nabi, tetapi Ali tidak. Itu bedanya. Nah, ya. Jadi posisi Ali bin Abi Thalib ini sama dengan Harun, tetapi bedanya apa? Harun itu nabi, tetapi Ali tidak. Mengapa? La nabiyya ba'di. Enggak ada nabi setelah Rasulullah. Tapi keutamaannya sama. Nah ini, maka apa kemudian kata Ali bin Abi Thalib? Raditu, saya ridha. Summa qala, Nabi menjawab, bala, ya kata Rasul. Makanya tidak ada masalah lagi, dan dengan demikian ketika Ali bin Abi Thalib ditinggalkan oleh Rasulullah ke Tabuk, bukan berarti Rasulullah menyepelekan Ali. Tapi justru ini penghormatan luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib, di mana beliau diangkat menjadi wakil Rasulullah, menggantikan posisi Rasulullah. Bayangin ya, manakah sosok yang lebih mulia daripada orang-orang yang diberikan amanah oleh Rasulullah untuk menggantikan sebagai posisinya. Wakil Rasul SAW di Madinah ketika beliau hijrah atau pergi ke Tabuk pada saat itu. Oke, baik. Sepulang dari Tabuk, setelah melakukan perjalanan 15 hari 15 malam, stay di Tabuk 20 hari, kembali 15 hari. Jadi perjalanan Nabi ke Tabuk itu sekitar 50 hari. Berangkat di bulan Rajab dan pulang di bulan Sya'ban. Menjelang Ramadan. Setelah Syawal masuklah bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah haji. Maka Rasulullah pada tahun ke-9 ini memerintahkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk berangkat haji dari Madinah menuju ke Mekah bersama dengan sekian ratus para sahabat. Ada yang mengatakan 300 para sahabat, ada yang mengatakan beda-beda riwayat, tapi tidak terlalu banyak. Tujuan Abu Bakar Siddiq berangkat ke Mekah tanpa Rasulullah ini adalah untuk mengkondisikan Mekah. Sebab apa? Sebab pada tahun berikutnya, di tahun ke-10, Nabi akan berangkat haji besar-besaran. Haji Akbar. Bersama dengan lebih dari 100.000 para sahabat. Dan itu harus ada persiapan. Maka Abu Bakar Siddiq segera berangkat menuju ke Mekah Al-Mukarramah, dan belum lama Abu Bakar Siddiq ini berangkat, Rasulullah kembali memanggil Ali bin Abi Thalib dan memerintahkannya untuk menyusul Abu Bakar. Kata Rasul, ya Ali, Anda berangkat, susul Abu Bakar. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kedudukan saya, peran saya apa? Kehadiran Ali untuk menyampaikan pesan-pesan Rasulullah dari surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah yang baru turun kepada penduduk Mekah, bukan untuk menggantikan posisi Abu Bakar Siddiq. Karena itu ketika Ali bin Abi Thalib menyusul jemaah, Abu Bakar sempat bertanya, kata Abu Bakar Siddiq, ya Ali, apakah kehadiranmu menyusul saya ini untuk menggantikanku sebagai Amirul Hajj, sebagai pimpinan haji? Tidak, kata Ali. Anda Amirul Hajj, Anda pimpinan. Saya cuma mewakili Rasulullah untuk menyampaikan pesan-pesan Rasulullah kepada penduduk Makkah dalam rangka persiapan melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya. Ini kembali merupakan salah satu bentuk keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, pada tahun berikutnya, di tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah bersama dengan 100.000 lebih para sahabat berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dan inilah haji pertama sekaligus haji terakhir Rasulullah SAW. Beliau berangkat pada akhir Zulqa'dah, sekitar tanggal 25 Zulqa'dah dari Madinah Al-Munawwarah, melakukan perjalanan darat sekitar 8 hari. Jadi kalau berangkat tanggal 25 Zulqa'dah, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Tanggal 3 Zulhijjah udah nyampe Mekah. Setelah 8 hari perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, Nabi segera melaksanakan tawaf sa'i, dan ketika tiba musim haji tanggal 8 Zulhijjah, masuk tanggal 9 beliau wukuf, tanggal 10 beliau ke Muzdalifah, 11, 12, 13 melempar jumrah selesai, 13
sekitar tanggal 14 atau 15 beliau masuk ke Mekah kembali untuk melaksanakan tawaf ifadah dan terakhir tawaf wada. Sekitar tanggal 18 Zulhijjah, ya, Nabi bersiap-siap untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah, ya. Di sebuah lembah sepulang dari Haji Wada ini, di sebuah lembah antara Makkah dan Madinah yang dikenal dengan lembah Ghadir Khum, Nabi berkhutbah. Waktu itu hari Ahad, ya. Dan di antara khutbah Rasulullah atau yang disampaikan Rasulullah untuk yang ketiga kali kita jelaskan pada taklim ini, ya, kajian ini, Rasulullah menjelaskan tentang kedudukan Ali. Ya, kedudukan Ali yang mulia pertama tadi apa? Dia diminta oleh Rasul untuk memimpin Madinah sepeninggal Nabi pergi ke Tabuk. Yang kedua apa? Ali menjadi wakil Rasulullah menyusul Abu Bakar untuk mengkondisikan Mekah setahun sebelum haji. Nah, yang ketiga ini, apa kata Ali bin Abi Thalib Rasulullah SAW-nya? Wa huwa waliyyu kulli mu'minin min ba'di. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan, man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Pada khutbah atau orasi Rasulullah di Ghadir Khum, dari sekian banyak yang sampaikan Rasulullah adalah, ya, beliau mengatakan, dan Ali ini adalah waliyu kulli mu'minin min ba'di, adalah pemimpin bagi seluruh kaum mukminin setelahku. Nah, hadis ini jamaah digunakan oleh orang-orang Syiah untuk mengatakan bahwa yang pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali. Karena Nabi mengatakan huwa Ali waliyu, ya, pemimpin kulli mu'minin, setiap mukmin, min ba'di, setelahku. Ya, ini jadikan hadis ini oleh orang-orang Syiah untuk mendilet kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dalam versi mereka, setelah Rasulullah wafat, yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib dan bukan Abu Bakar Siddiq, Umar ataupun Utsman bin Affan. Padahal tidak demikian. Kalimat wali di sini, ya, bukan bermakna khalifah, pemimpin umum, enggak. Wali ini bisa berarti wakil, ya, atau pimpinan keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang dimaksud. Jadi bukan pimpinan utama, dan ini diakui oleh para sahabat Nabi yang lain. Tidak ada satupun yang menyangkal tentang kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Bahkan Ali bin Abi Thalib, nanti kita akan lihat, juga mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, ini harus luruskan. Baik. Setelah kembali dari Haji Wada, jamaah, ya, 2 bulan setengah sepulang dari haji, Nabi pulang di tanggal 18 Zulhijjah. 18 tambah 8 sekitar tanggal 26 atau 27 Zulhijjah atau akhir Zulhijjah, Nabi sudah berada kembali di Madinah. Ya, maka Nabi berada di Madinah bulan Muharram, bulan Safar. Nah, bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Beliau meninggal dunia. Ya. 6 bulan kemudian Sayyidah Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib, menyusul Rasulullah pun meninggal dunia. Ya. Jadi jarak antara wafatnya Rasulullah dengan wafatnya Fatimah itu hanya 6 bulan, dan ini membenarkan sabda Nabi, ya, atau menjelang Nabi wafat, ketika Nabi akan meninggal dunia, jemaah, Nabi sempat membisikkan sesuatu ke telinganya Fatimah. Fatimah menangis. Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu lagi ke telinganya Fatimah yang sebelah, dan Fatimah tersenyum. Kata Aisyah, ya Fatimah, beberapa saat sebelum Nabi meninggal, saya lihat Nabi membisikkan sesuatu ke telingamu dan engkau menangis. Dan tidak lama Nabi pun membisikkan sesuatu ke telingamu dan engkau tertawa. Jadi Aisyah ini kepo. Apa yang dibisikkan Rasulullah sehingga membuatmu menangis lalu kemudian tertawa? Ya. Kata Fatimah, pertama Nabi membisikkan ke telingaku bahwa inilah sakit yang kemudian membuat dia akan meninggal dunia. Ya, Nabi akan wafat karena sakitnya ini. Ini yang membuat saya menangis.
Dan setelah itu Rasulullah membisikkan lagi ke telinga Fatimah, dan kata Fatimah, Nabi mengatakan, saranin Nabi bisikkan kepadaku bahwa di antara keluarga intinya yang pertama kali akan menyusul beliau adalah saya. Fadhahiktu, dan ini yang membuat saya ketawa. Dan betul ya, Nabi wafat di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan Fatimah meninggal. Jadi hanya 6 bulan pasca wafatnya Rasul, Fatimah wafat. Dan Fatimah ini adalah putri terakhir Rasulullah yang meninggal dunia, karena anak-anak Rasulullah sebelumnya sudah meninggal dunia semua. Dan karenanya atau ketika Fatimah meninggal dunia, bisa disimpulkan dari Fatimah inilah ya, lahirlah 5 orang anak ya. Ada yang mengatakan 4, yang nomor 5 itu ulama beda pendapat. Yang disepakati para ulama, dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah ya, lahirlah 4 orang anak yang diakui atau kemudian yang disepakati, bukan diakui, disepakati. Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum. Inilah cucu-cucu Rasulullah dari Fatimah ya, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Adapun Muhsin, ada mengatakan putra Ali bin Abi Thalib dari istri yang lain, ada mengatakan putra Ali dengan Fatimah namun meninggal waktu kecil. Namun yang bertahan hidup dan melahirkan keturunan adalah Hasan dan Husain. Husain ini sangat banyak. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku Habib dan seterusnya, ya, kalau ditelusuri silsilahnya ke atas, kemungkinan besar dia adalah keturunan dari Husain. Ya. Selain misalnya Raja Maroko, Raja Yordania, itu keturunan Hasan, dari jalur Hasan. Ya. Kemudian Zainab juga ada keturunannya, Ummu Kulsum juga ada keturunannya, walaupun karena dia perempuan ya, maka tidak dinisbahkan, tidak dinasabkan ke mereka ya. Setelah Ali bin Abi Thalib, setelah Fatimah meninggal dunia jamaah, dan ini sesuai dengan permintaannya. Jadi selama menikah dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah menikah dengan seorang wanita. Ya, sama dengan Rasulullah. Sepanjang menikah dengan Khadijah 25 tahun lamanya, ya, Rasulullah tak pernah menikah dengan seorang pun. Khadijah itu tak pernah dimadu. Demikian juga dengan Fatimah. Fatimah tak pernah dimadu. Rasulullah baru menikah dengan istri yang lain pasca wafatnya Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib menikah dengan wanita lain setelah Fatimah meninggal dunia. Dan wanita pertama yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah adalah Umamah bintil Abil As, alias keponakan Fatimah. Jadi Fatimah ini ya punya kakak namanya Zainab. Zainab ini punya anak namanya Umamah. Berarti Umamah ini adalah keponakan Fatimah. Selagi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, maka Umamah binti Abil As, ponakan ininya, tidak boleh dinikahi oleh Ali. Ini sama dengan menikahi adik kakak secara bersamaan, tidak dibolehkan. Jadi ada 2 kondisi jamaah, di mana seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan 2 wanita sekaligus dalam sebuah ikatan pernikahan. Pertama adalah wanita yang adik kakak, nggak boleh dinikahi sekaligus. Tapi kalau bergantian, maksudnya kakak yang meninggal lalu adik nikahi boleh. Nah, yang kedua adalah perempuan yang bibi dan ponakan. Fatimah itu bibinya, Umamah itu ponakannya. Ali bin Abi Thalib tidak boleh menikahi 2 orang ini sekaligus. Namun ketika salah seorang di antara para meninggal, misalnya Fatimah dalam hal ini meninggal, maka Umamah binti Abil As menjadi halal bagi Ali dan dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Di antara tujuannya apa? Untuk mengikat dan mengabadikan ya, ikatan persaudaraan dan kekeluargaan ya. Dan kemudian ya, melahirkan seorang anak yang kemudian bernama Muhammad Al-Awsat. Tidak hanya dengan Fatimah dan Umamah, Ali bin Abi Thalib juga menikahi beberapa orang wanita ya. Saya kutipkan dari kitab Abbas Mahmud Al-Aqad ya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad, dan nanti jamaah bisa rujuk juga di buku tebal ya, judulnya atau yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi ya. Saya punya serial Sahabat Nabi ya. Ada beberapa seri, ada 12 seri ya. Kemudian serial Khulafaur Rasyidin juga. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, kemudian Abbas Mahmud Al-Aqad ya, mengutarakan
Ali bin Abi Thalib ini ya, setelah istrinya Fatimah meninggal dunia, dia sempat menikahi beberapa orang wanita dan melahirkan banyak sekali keturunan. Lebih dari 30 orang anak. Ada mengatakan 34 bahkan 36. Nah, yang menarik di antara sekian banyak putra-putra Ali bin Abi Thalib tersebut, dia menamakan anak-anaknya dengan nama-nama para sahabat Nabi. Di antaranya dia menamakan anaknya dengan Abbas. Ada juga anaknya yang dinamakan dengan Abu Bakar, Omar, Utsman, Ubaidillah dan lainnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita jemaah bahwa hubungan antara Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat Nabi yang lain semisal Abu Bakar, Omar, Utsman dan yang lainnya tidak ada masalah. Kalau ada masalah antara Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Umar ataupun dengan Utsman, tak mungkin Ali akan menamakan anaknya dengan nama-nama tersebut. Misalnya, contoh saja ya, kita misalnya punya musuh. Ada orang yang sangat kita tidak sukai. Kemudian kita ke istri kita melahirkan anak, masa kita namakan anak kita dengan nama dia? Kan nggak mungkin. Nah, ini menepis anggapan orang Syiah yang mengatakan bahwa antara Ali bin Abi Thalib dan para sahabat Nabi yang lain seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman ada masalah enggak? Tidak ada masalah bagi mereka. Bahkan salah seorang anaknya Ali ini jemaah yang namanya Ummu Kulsum tadi itu. Nah, ini yang nomor 4 ya. Ummu Kulsum binti Ali itu belakangan dinikahi oleh Umar bin Khattab. Jadi Ali itu adalah mertuanya Umar dan Umar bin Khattab adalah menantunya Ali bin Abi Thalib. Begitu para sahabat Nabi ya menjaga kekerabatan di antara mereka ya. Oke, baik. Ya. Istri Ali bin Abi Thalib ya, selain Fatimah disebutkan dalam sejarah ya, ada Ummu Banin, ada Lailah binti Mas'ud, ada Khala binti Ja'far ya, yang nanti melahirkan anak terkenal seorang tabi'in namanya Muhammad Al-Hanafiyah, ada Sabah binti Rabi'ah, dan tak terkecuali juga ada seorang wanita mulia namanya Asma binti Umais ya. Asma binti Umais ini ya dulunya istri dari Ja'far bin Abi Thalib ya, istri Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah, kita pernah bahas ya, lalu dia dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq ya. Bahkan saat Abu Bakar Siddiq meninggal, Asma binti Umais inilah yang memandikan jenazah Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq wafat, maka Ali menikah dengan Asma binti Umais. Jadi Asma binti Umais ini seorang wanita mulia yang pernah dinikahi oleh 3 orang sahabat Nabi mulia. Ja'far bin Abi Thalib, lalu Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in ya. Dan beberapa sahabiat wanita ada yang seperti ini, bukan hanya Asma. Misalnya yang saya ingat terkenal misalnya Atikah binti Zaid itu jemaah bahkan sempat dinikahi oleh 5 orang sahabat Nabi. Pertama, dia dinikahi oleh Abdullah bin Abu Bakar. Ketika Abdullah bin Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab wafat, dinikahi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal, dinikahi oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam meninggal, dinikahi oleh Husain bin Ali. Jadi dia sempat dinikahi oleh 5 orang wanita. Maka ya, beberapa sejarawan menyebut janda para sahabat. Saking banyaknya ya para sahabat yang menikahi beliau ya. Nanti ada pembahasan dalam kitab Ibnu Qudamah dalam yang berjudul Lam'atul I'tiqad, muncul pertanyaan, manakala seorang wanita menikah dengan beberapa orang laki-laki seperti itu secara bergantian tidak bersamaan, nanti di surga di akhirat dia bersama siapa? Ya, apakah bersama dengan suami pertama, kedua, atau seterusnya? Imam Ibnu Qudamah mengatakan bersama dengan ya suami yang paling soleh dan paling terakhir dinikahi. Karenanya istri-istri Rasulullah pun termasuk orang yang pernah menikah dengan laki-laki sebelum Rasulullah, tapi Nabi adalah suami mereka yang terakhir. Untuk itu haram menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh Rasulullah ya, karena supaya Rasulullah menjadi suami terakhir mereka. Ketika Nabi meninggal dunia, maka status istri-istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, emaknya orang-orang beriman, gitu ya. Jadi mana mungkin seorang laki-laki boleh menikahi ibunya sendiri, nggak boleh. Ya, walaupun mereka masih muda, semisal Aisyah, semisal Safiyah, semisal Hafsah ya, ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah, usia mereka belumlah tua, tapi haram dinikah oleh para sahabat, tapi tidak dengan wanita yang lain. Nah, ini Ali bin Abi Thalib, keluarga besarnya jamaah
Dan hari ini ya, banyak sekali anak-anak dan keturunannya bertebaran dimanapun ya, dan mayoritas ya, kalau kita lihat negara berada di daerah Yaman. Ya, di Yaman itu banyak sekali keturunan Ali bin Abi Thalib dari berbagai istrinya ya, dan termasuk juga keturunan dari Husain itu juga banyak di sana. Karena itu Husain bin Ali itu ya, sebelum dia pergi ke Karbala dan syahid ya, dia sempat diarahkan oleh para sahabat untuk pergi ke Yaman, karena di Yaman itu Ali pernah tinggal dan banyak sekali keturunan Ali yang berada di situ. Imam Asy-Syafi'i ya, dulu pernah juga berada di Yaman ini cukup lama ya, sampai begitu lamanya dia dituduh sebagai orang Syiah, padahal bukan ya. Nah, sudah waktu Isya jemaah, kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan depan kita akan bahas Ali bin Abi Thalib di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin ya. Apa yang dilakukan oleh Ali di masa Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nanti setelah itu kita akan bahas Ali bin Abi Thalib di masa kekhalifahannya dan potret keteladanan dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Mungkin kita perlu 2 atau 3 pertemuan lagi tentang Ali bin Abi Thalib ya. Setelah itu nanti kita akan bahas sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Mungkin kita akan bahas Hasan Husain ya, lalu Muawiyah dan Amr bin As serta sahabat yang lainnya insyaallah. Baik, kita cukupkan jemaah. Karena sudah masuk waktu Isya ya, silakan berwudu bagi yang sudah batal, dan muazin siap-siap kita sempurnakan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.